Sebuah gudang di Desa Pemuda, Kabupaten Tanah Laut hangus dilalap api Jumat pagi. Diduga akibat arus pendek listrik. Puluhan anak dan tenaga pengajar Taman Kanak-kanak TK Kartini Desa Sejahtera Tanah Bumbu mendapat edukasi Kabupaten Banjar. Terdapat perajin berbahan fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Halo pemirsa, selamat pagi. Pemberhentian sabarataan, ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam seputar iNews Kalsel hari ini, Senin 26 Agustus 2024. Saya Riana Anissa, inilah seputar iNews Kalsel selengkapnya. Sebuah gudang di Desa Pemuda, Kabupaten Tanah Laut hangus dilalap api Jumat pagi. Kebakaran ini diduga akibat arus pendek listrik karena warga sempat melihat api di meteran listrik. Sementara kerugian ditaksir puluhan juta rupiah. Petugas pemadam kebakaran berupaya membasahi puing-puing gudang yang hangus terbakar di kawasan RT 6 Jalan Bur Anwar, Desa Pemuda, Kecamatan Plehari, Jumat pagi. Selain petugas, warga sekitar juga turut berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun karena bangunan terbuat dari kayu, membuat api cepat menghanguskan bangunan yang di dalamnya dijadikan tempat menyimpan peralatan seperti mesin genset, sepeda motor, hingga pupuk. Kebakaran ini diduga akibat arus pendek listrik karena warga sempat melihat api di meteran listrik. Habis itu dengar tretek kayak itu. Ya bunyi ya. Kayak lari lu ke sana Pak. Sekalian sudah kebakar apa itu kilometer. Di meterannya. Iya. Cari bantuan dulu. Iya, cari bantuan sekalian langsung gede, tapi banyak yang datang Pak. Aja gitu kan, tiap hari kan karena gudang pupuk kendaraan sini, jadi nggak pernah lengah. Dan tadi pagi pun masih sempat bersih-bersih. Mungkin nggak sampai 10 menit itu, nggak sampai 10 menit. Saya nyapu di halaman nggak dengar kalau nggak istri saya teriak-teriak ada api. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, namun kerugian ditaksir mencapai 75 juta rupiah. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya. Dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-79, Dinas Pendidikan Tanah Laut menggelar karnaval seni dan budaya belum lama tadi. Puluhan tim yang terdiri dari pelajar hingga warga ambil bagian untuk menunjukkan kreativitasnya masing-masing. Ratusan peserta yang terdiri dari pelajar, instansi pemerintah, hingga komunitas warga ini menunjukkan kreativitasnya masing-masing pada karnaval seni dan budaya yang digelar Dinas Pendidikan Tanah Laut belum lama tadi. Acara dibuka langsung PJ Bupati Tanah Laut Syamsir Rahman didampingi Ketua PJ TP PKK Tala Rizky Yulia. Karnaval seni dan budaya ini start dan finish di ruang terbuka hijau Kijang Mas Permai. Peserta dengan kreasi masing-masing berupaya untuk mendapatkan penilaian juri, seperti pertunjukan seni tradisional, cuplikan sejarah perjuangan, pakaian tradisional, olahraga tradisional, hingga pakaian yang unik. Karnaval seni dan budaya ini diselenggarakan dalam rangka memeriahkan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI yang ke-79. Tujuan kita hari ini adalah dalam rangka merefleksi dan mengembangkan nilai-nilai patriotisme. Dengan semangat patriotisme yang terus kita kembangkan melalui kegiatan ini, warga mengekspresikan, menampilkan berbagai kreasi seni budaya dan juga bagaimana mereka merefleksi nilai-nilai kejuangan itu dalam karnaval pada hari ini. Peserta lebih banyak daripada tahun yang kemarin. Ini tidak lain adalah tetap dalam rangka memperingati dan merayakan hari 17 Agustus yang ke-79. Saya lihat Tanah Laut begitu banyak ragam budaya,
banyak inovasi-inovasi dalam melaksanakan karnaval ini, dan tadi sudah diberikan lomba dan hadiah. Pada karnaval ini juga dipertunjukkan seni pencaksilat tradisional atau bakuntau di depan panggung kehormatan. Atraksi ini mendapat sambutan warga yang menyaksikan karnaval. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Puluhan anak dan tenaga pengajar Taman Kanak-kanak TK Kartini Desa Sejahtera Tanah Bumbu mendapatkan wejangan terkait patuh berlalu lintas oleh petugas Satuan Polisi Lalu Lintas Polres Tanah Bumbu. Mereka merupakan undangan program Polisi Sahabat Anak guna menanamkan kesadaran hukum dan rasa aman sejak dini. Anak-anak dan tenaga pengajar Taman Kanak-kanak TK Kartini Desa Sejahtera, Kecamatan Simpang 4 Tanah Bumbu ini dengan riang dan senyum menyambangi markas kepolisian Resor Tanah Bumbu Jumat pagi. Kedatangan anak-anak TK ini pun disambut ramah oleh anggota Satlantas Polres Tanah Bumbu. Mereka merupakan undangan program Polisi Sahabat Anak. Anak-anak lucu ini diberikan edukasi berupa pemahaman tentang rambu lalu lintas serta cara menggunakan helm yang benar dan aman saat berkendara. Kehebohan pun pecah saat mereka juga diajak berkeliling Polres Tanah Bumbu menggunakan mobil patroli untuk mengenal lingkungan markas polisi. Tampak keceriaan semakin semangat ketika polisi membagikan hadiah kepada anak-anak yang bisa menjawab pertanyaan ringan seputar rambu lalu lintas. Diagendakan oleh kami dari Satlantas setiap minggu. Itu ada kunjungan, ya, kalau memang ada kita akan memberikan undangan mereka untuk berkunjung ke sini, sedikit memberikan ilmu tentang tertib berlalu lintas sejak mereka usia. Jadi kan belajar itu bukan hanya di dalam kelas, jadi belajar juga di luar. Apakah ini kegiatan ini cuma sekali ini Bunda? Apakah sudah sering dilaksanakan? Sering program dari TK kami bahwa memang di kurikulum itu harus mengenal berbagai macam di lingkungan, apa saja yang ada di lingkungan kita. Jadi itu sudah terprogram, Pak. Program Polisi Sahabat Anak merupakan bagian dari upaya Polri untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, khususnya anak-anak, guna menanamkan kesadaran hukum dan rasa aman sejak dini. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam rangka mewujudkan kemandirian pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah BLUD, Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Andi Abdurrahman Nor, AAN Tanah Bumbu, bertekad meningkatkan pelayanan maksimal, diantaranya dengan membenahi permasalahan antrian di loket dan memangkas birokrasi. Menanggapi keluhan masyarakat terkait masih adanya layanan yang belum maksimal, Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Dr. Andi Abdurrahman Nor, AAN Tanah Bumbu bertekad meningkatkan pelayanan maksimal dalam rangka kemandirian pengelolaan sebagai Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Hal itu disampaikan Direktur RSUD AAN Tanah Bumbu, Dr. Syaifullah di Batu Licin Kamis siang. Adapun keluhan masyarakat itu terkait pendaftaran yang harus melalui beberapa pintu dan antrian panjang pembayaran administrasi, serta minimnya loket pengambilan obat, sehingga membuat suasana di beberapa sudut pelayanan kurang sedap dipandang. Syaifullah mengatakan terobosan yang segera direalisasikan manajemen diantaranya bakal memangkas birokrasi pendaftaran. Kemudian sudah melakukan antisipasi penumpukan dengan pembatasan pengunjung yang masuk. Kelompok umur usia anak di bawah 12 tahun yang tidak sakit dilarang masuk. Selain itu menambah fasilitas kursi tunggu di sejumlah loket layanan. Untuk pengambilan obat, RSUD AAN bakal menambah loket yang saat ini baru buka satu layanan. Kedepan ditambah dengan menyesuaikan kategori pasien seperti BPJS dan umum. Bahkan RSUD AAN menyiapkan layanan antar ke rumah pasien dengan menggandeng PT Pos. Itu salah satunya adalah pengantaran obat melalui PT Pos Indonesia, kerjasama. Jadi pasien itu kita tawarkan mau menunggu obatnya selesai atau mau diantarkan oleh PT Pos Indonesia. Jadi PT Pos ini, tapi tentunya ada pembiayaan dari pasien sendiri. Ia menambahkan ke depan pihaknya juga akan membuat layanan online dan offline antisipasi antrian pendaftaran. Pasien bisa mengambil nomor antrian melalui online minimal H-1 sebelum datang ke rumah sakit.
Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Panitia Kejuaraan Provinsi Bulu Tangkis Kalsel 2024 memperpanjang masa pendaftaran Kejurprov yang akan berlangsung di Pelai Hari. Hal itu lantaran ada beberapa pengurus kabupaten dan kota yang belum mendaftarkan atletnya. Pebulu tangkis Kalsel yang ingin ikut bersaing di ajang Kejurprov Bulu Tangkis 2024 masih memiliki kesempatan untuk mendaftar setelah panitia memperpanjang masa pendaftaran hingga 25 Agustus. Sebelumnya panitia menetapkan pendaftaran ditutup pada 22 Agustus. Perpanjangan pendaftaran ini dilakukan setelah pengurus Kabupaten PBSI Tala berkoordinasi dengan pengurus Provinsi PBSI Kalsel. Hingga saat ini beberapa pengkap dan pengkot yang sudah mendaftar, yakni dari Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tapin, Kabupaten Kota Baru, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kabupaten Batola. Total seluruh kategori berjumlah sekitar 250 peserta. Untuk sampai saat ini pendaftaran dari seluruh peserta sekitar 250 orang atlet dari beberapa kabupaten kota. Hanya yang belum itu Kandangan, Balangan, Tanjung, dan Amuntai. Rencananya ada berapa kategori yang kita siapkan di sini untuk Kejurprov? Ada 5 kategori, termasuk dewasa. Untuk kelompok putrinya agak minim lah Pak untuk untuk Kalsel ini. Untuk putrinya sudah terbiasa di Kalsel ini agak kurang, minim sekali untuk atlet putri. Jadi kemungkinan besar sedikit lah Pak. Kemungkinan besar sedikit, tapi pasti ada. Kejurprov Bulu Tangkis 2024 ini akan berlangsung pada 27 Agustus hingga 31 Agustus 2024 di Gor Tuntung Pandang Pelai Hari. Nomor yang akan dilombakan kategori pemula, remaja, dan taruna, ditambah dewasa dan veteran. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Setelah ini, kami akan mengajak Anda untuk melihat proses pembuatan aneka kerajinan dari Fukaha yang dibuat berbagai macam aksesoris oleh para perajin di Martapura. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di seputar iNews Kalsel. Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Kalah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Dia tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Very professional. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gua pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak, jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang pakai. Apapun keinginan virus akan dikabulkan oleh semua. Terserah orang mau ngomong apa juga, saya mah udah capek.
Hai Julie people. Mereka nggak ada lawannya kalau udah ngomongin gosip. Alah semuanya. Udah tahu ya. Beda lagi sama yang kemarin-kemarin. Dada ini panas. Mau tahu informasi terupdate para selebriti? Ya cuma di sini. Gue tuh kalau ngomong ada-adanya gitu. Sekian menit, sekian detik harus pas sesempurna mungkin. Gue pengen julid boleh nggak? Di Intense Reborn, setiap hari pukul 13.30 live hanya di iNews. Talk show ringan namun berbobot bersama Ustadz Gaul. Hobi roda 2, apa jadi yang kedua? Membahas topik yang update bersama narasumber yang kompeten. Bahwa makin banyak kita di rumah, makin turun penularan. Plus quote yang cerdas, bijak, dan bernas. Kenapa keringet itu asin? Karena dalam perjuangan nggak ada yang manis. Ngobrol bareng Gus Miftah setiap Jumat pukul 9 malam. Dikatakan kalau Ivan dan Via sesungguhnya sudah menikah. Itu fitnah itu Mbak. Jelas-jelas ini bukan Via. Iya emang bukan. Jangan kacang partainya. Apapun keinginan Fairuz akan dikabulkan oleh suami. Terserah orang mau ngomong apa juga saya mah udah capek. Terkadang hidup terasa berat, tak mengerti akan hidup ini. Namun di balik semua cobaan, Tuhan masih pedulikanmu. Kuatlah hatimu, hadapi masalah. Tegarkan langkahmu, hadapi semua. Dan berikan senyuman, masih ada harapan di jalinan kasihnya. Terima kasih tetap bersama kami. Kayu atau buah fukaha menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih. Di Martapura, tumbuhan fukaha ini dibuat berbagai macam aksesoris oleh para perajin setempat, mulai dari gelang, cincin, hingga tasbih. Kerajinan kayu atau buah fukaha menjadi salah satu kerajinan tangan yang digeluti masyarakat di Martapura. Meski kerajinan tangan berbahan fukaha ini tidak se-booming dulu, namun kerajinan ini dinilai berjalan stabil. Dari tahun ke tahun permintaan tidak menurun. Permintaan datang dari berbagai penjuru tanah air bahkan hingga ke negeri Arab. Tak sebatas dibuat tasbih, fukaha yang menurut sejarah merupakan jenis tumbuhan yang pernah menjadi bagian dari kemukjizatan para nabi, serta pernah dijadikan Rasulullah sebagai tasbih ini juga dibuat kerajinan lainnya, seperti gelang, kalung, cincin, dan aneka cindramata lainnya.
Anang Mahli, warga desa Pekauman Dalam, Martapura Timur, Kabupaten Banjar, mengaku dalam sehari ia mampu membuat ratusan gelang dan tasbih, serta aksesoris lainnya berbahan buah fukaha. Berbagai macam motif dibuat olehnya untuk menarik minat pembeli. Bahkan di era digital ini dimanfaatkannya untuk memasarkan hasil produksi kerajinan tangan miliknya. Selain menjual secara online, ia juga menyuplai di sebuah toko galeri khusus menjual aksesoris dari bahan fukoha. Paling online, paling jual di toko. Udah bos, masuk. Motif apa nang banyak dicari orang sini nih? Tasbih, tulangan, amor, piramid. Selain diyakini sebagai tumbuhan yang memiliki tuah, fukaha juga dianggap bermanfaat untuk kesehatan. Bahkan menurut sebagian dipercaya dapat menghindarkan dari bahaya musibah. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, kota Martapura juga dikenal sebagai kotanya Intan dengan berbagai jenis permata yang berkualitas. Tak heran, sejak dulu di ibu kota Kabupaten Banjar ini banyak didapati para perajin pembuat batu mulia yang piawai, hasilkan permata berkilau. Sudah tidak diragukan lagi, pembuatan permata dengan kualitas terbaik berada di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Para pengrajin batu permata di Kota Martapura hingga kini masih bertahan dengan menggunakan alat tradisional sejak puluhan tahun lalu. Dengan kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, para perajin batu mulia ini mampu menghasilkan kilauan berlian yang mampu memikat mata siapa saja yang melihatnya. Tak heran batu mulia asal wilayah ini sudah menjadi incaran para wisatawan yang berkunjung. Hasil olahan batu mulia yang dikerjakan oleh perajin ini sepenuhnya bisa didapat di pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang terletak di jantung Kota Martapura. Dalam sehari itu dapat berapa biji? 20 bijian. 20 biji permata kan? Dijualnya kemana? Di pasar nih bang, kadang-kadang online macam-macam batu. Kalau dari sini akek kecubung. Dari luar negeri ada jual? Ada jual. Dari mana? Biasanya dari Sri Lanka atau Cina. Pertokoan Cahaya Bumi Selamat merupakan ikon sebagai pusat penjualan berbagai jenis permata di Kalimantan Selatan. Bahkan untuk menjamin kualitas batu mulia yang diolah dan dijual di tempat ini, terdapat lembaga pengembangan dan sertifikasi batu mulia, penjamin keaslian batu yang hanya ada di Martapura. Beragam produk unggulan mulia dari batu biasa hingga batu mulia yang menawan tersedia di pertokoan ini. Harganya pun ditawarkan dengan berbagai tingkatan, dari harga puluhan ribu hingga miliaran rupiah. Ada batu sapir, ada merah ruby, ada yakut, ada kecubung. Kan kalau khas sini kan kecubung, sini kecubung itu bermacam-macam. Ada kecubung air, ada kecubung kopi, ada kecubung teh. Sampai berlian ada jual bang? Ada jual berlian. Dari semua jenis itu yang paling mahal jenis apa? Sapir biasanya. Sapir. Biasa. Sapirnya sapir Sri Lanka. Ada dijual di sini juga dari luar bang lah? Ada juga. Selain dari Sri Lanka dari mana aja lagi kalau batu luarnya? Ada yang dari Kolombia, kayak jambrut kan Kolombia ya pak.
Karena kan di sini terkenal banyak intan, berbagai macam jenis, mulai dari dari lokal sampai luar negeri. Oke, untuk harganya gimana Mas di sini Mas? Alhamdulillah sangat ramah kantong. Tadi kita lihat mulai harga 50.000 sampai yang harganya jutaan. Selain menjual berbagai jenis batu permata, di pertokoan ini juga terpampang pernak-pernik khas Kalimantan, seperti mandau, air guci, dan souvenir lainnya yang bisa dibeli untuk oleh-oleh atau cindera mata. Dari Kabupaten Banjar, Sairi Ainus melaporkan. Bagi Anda yang berkunjung ke Kota Martapura, belum lengkap rasanya jika belum sambangi pertokoan Cahaya Bumi Selamat Martapura, Kabupaten Banjar. Pusat pertokoan yang terletak di tengah Kota Martapura ini menjual berbagai macam perhiasan permata hingga berbagai kerajinan khas asli Kalimantan. Martapura selain dikenal sebagai kota Serambi Mekah, juga dikenal sebagai kota intan di Kalimantan Selatan, dengan berbagai jenis permata dan beragam produk kerajinan daerah yang tersedia di sentral permata pertokoan Cahaya Bumi Selamat di Jalan Ahmad Yani kilometer 39 Martapura. Keberadaan pertokoan Cahaya Bumi Selamat yang menjadi sentra penjualan permata ini menjadikannya salah satu tempat yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan lokal maupun mancanegara saat berkunjung ke kota ini. Bahkan tempat ini kerap dijadikan destinasi berbelanja oleh-oleh khas Kalimantan Selatan oleh selebriti tanah air saat berkunjung ke Kalimantan. Di sini berbagai jenis bebatuan mulia tersedia. Tidak hanya intan, namun ada juga batu aki, kecubung, safir, rubi, dan sebagainya. Kualitas permata serta batu mulia lainnya juga dijual di komplek pertokoan ini. Sudah tak diragukan lagi, intan Martapura kualitasnya sudah diakui oleh dunia. Batu permata diolah menjadi berbagai bentuk hiasan seperti gelang, liontin, cincin, bros, anting, dan perhiasan lainnya. Pengolahan batu-batu permata ini pun banyak dilakukan oleh para pengrajin permata yang ada di Martapura. Saya untuk koleksi di rumah biasanya, saya sering di sini produk-produk kualitas. Saya juga sering membeli barang dan mengirimkan ke luar-luar daerah juga. Macam-macam kita ada dari kecubung, durian Banjar, sama pusapir, jamrut juga yang jenis batu mulianya juga kan. Selain didapati banyak permata khas Kalimantan Selatan, di pertokoan Cahaya Bumi Selamat ini juga disediakan berbagai macam kerajinan khas Kalimantan, dari berbagai olahan anyaman hingga pajangan rumah. Setiap harinya kawasan pertokoan Cahaya Bumi Selamat ini ramai dikunjungi wisatawan untuk berburu perhiasan serta olahan kerajinan tangan khas Kalimantan. Nah, bagi Anda yang berkunjung ke Kota Martapura, rugi rasanya jika tak berkunjung ke tempat ini. Terlebih bagi Anda para kolektor batu-batu mulia. Dari Kabupaten Banjar, Zainal Hakim, Ainus melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri seputar iNews Kalsel hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan RCTI Jakarta. Saya Ariana Anissa, selamat beraktivitas, selalu semangat dan sampai jumpa.